Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya di channel Biar Pinter TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat eh, temulawak instan tanpa ampas ya. Jadi temulawak instan tanpa ampas. Jadi untuk bahannya ya, ini di sini saya pakai 3 bahan ya. 3 bahan utama yaitu 4 bahan. Ada gulanya juga nanti ya. Sebenarnya kalau pakai temulawak aja nanti bisa juga. Jadi temulawak saja, atau kalau di sini saya pakai temulawak kunyit ya, temulawak dan kunyit karena saya ingin mengkombinasikan antara temulawak dan kunyitnya, dan juga nanti ada kayu manis karena saya ingin kebetulan ini saya biasanya membuat untuk keluhan asam lambung ya, untuk keluhan lambung, perut kembung, dan lain sebagainya. Intinya yang berkaitan dengan keluhan lambung. Pada pembuatan kali ini kita akan membuat dengan komposisi, kalau di jumlah ini setengah kilo ya. Di temulawak dan kunyitnya setengah kilo. Kalau mau pakai temulawak saja berarti nanti temulawak setengah kilo. Kalau pakai kunyit saja, kunyit setengah kilo. Nah ini karena saya 2 bahan, ini saya bagi menjadi 2. Kunyitnya ini kunyit seperempat kilo, dan temulawaknya seperempat kilo. Jadi jumlahnya setengah kilo gitu ya. Nah untuk setengah kilo jumlah ini nanti yang kita akan gunakan adalah gula seberat 1 kilo ya, 1 kilo. Nah, itu aja ya, nanti bahannya silakan dicatat sendiri ya, saya nggak akan edit ya, karena saya nggak akan edit, jadi tidak akan saya beri keterangan di sini nanti. Baik sahabat, langkah yang pertama yaitu kita akan potong-potong temulawaknya ya. Nah, teknik memotongnya ada 2 macam kalau saya. Nanti 2 macamnya itu begini, kita bikin kecil-kecil menjadi balok bisa ya. Kalau bisa usahakan harus kecil ya, karena nanti akan di blender biar blendernya tidak terlalu ngoyo ya, istilahnya tidak terlalu kerja keras dalam menghancurkannya nanti ya. Nah jadi kita potong kecil-kecil menjadi balok seperti ini. Nah atau kalau saya ada 2 opsinya, yang satunya kita nggak bikin kecil-kecil tapi kita bikin agak besar seperti ini, tapi usahakan setipis mungkin ya. Nah tipis, nah begini, ini tipis begini ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya itu tadi biar ketika di blender itu blendernya nggak terlalu berat dalam blender ya, nggak ngoyo gitu. Nah, untuk kunyitnya juga sama, kunyitnya bisa dibikin balok kecil-kecil, atau kalau mau dibikin kayak tadi bisa juga langsung aja tipis-tipis gitu. Nah gitu. Nah itu opsional ya, silahkan nanti nyamannya bagaimana silahkan diterapkan ya gitu ya. Di next kita lanjutkan ke video yang selanjutnya ya. Motongnya nggak usah di video, nggak terlalu lama, ini terlalu makan waktu, nanti durasinya terlalu panjang ya. Oke baik sahabat, ini sudah jadi ya potongan-potongannya seperti ini. Nah, ini akan kita blender ya. Airnya 500 ml ya. Nah, airnya 500 ml. Nah ini setelah kita blender selesai ya, udah lembut. Nah, kita peras. Nah merasnya usahakan pakai sarung tangan plastik ya, biar nanti tangannya tidak terlalu banyak terkena getah, karena nanti akan memberikan efek kuning ke dalam pada tangan, nanti agak sulit ya ngilanginnya, butuh berhari-hari kadang ya. Kita pakai sarung tangan plastik. Nah, intinya diperas aja, diperas sampai sampai kering lah, airnya sampai kering. Tuh. Ini nggak ribet, nggak sulit, prosesnya itu mudah.
Oke, kita potong aja ya videonya biar nggak terlalu panjang. Baik, sudah jadi ya, sudah diperas. Nah, ini air perasannya ini tidak langsung dimasak ya. Nanti ini kita endapkan sekitar setengah sampai 4 jam ya, maksimal 4 jam. Nah, nanti kita setelah beberapa jam kita akan masak. Fungsinya diendapkan ini untuk memisahkan antara airnya dan juga dengan patinya ya, sari patinya nanti kita pisahkan. Oke, kita tunggu dulu. Sahabat, langkah selanjutnya ini untuk langkah kita memasak. Langkah pertama adalah silahkan dimasukkan seperti ini ya. Kamu hasil perasan temulawaknya dimasukkan. Nah, fungsinya diendapkan tuh gini, untuk memisahkan antara air perasan dengan itu endapan. Nah, itu namanya sari pati ya, endapannya. Baik, setelah dipisahkan, dimasak, dihidupkan lampu ya, hidupkan kompornya, apinya. Nah, kemudian ini saya pakai kayu manis. Nah, masukkan aja kayu manisnya. Sampai nanti mendidih ini air temulawak dan kunyitnya. Jadi kalau mau pakai temulawak tok juga bisa, nanti enaknya sahabat kalau mau ngerasain praktek sendiri ya. Nah, nanti dengan praktek sendiri itu nanti sebenarnya mudah ya, dengan sering praktek nanti bisa tahu lah celah-celahnya gimana gitu, prosesnya gimana. Nah, ini karena saya pakai kayu manis ya, campuran kayu manis ini kita mendidihkan dulu ya Pak, mendidih. Nah, ini udah mendidih ya, udah mulai mendidih. Oke, nah ini mendidih banget ini ya, udah mendidih banget. Nah, setelah mendidih seperti ini kita biarkan aja terus sampai sekitar 5 sampai 10 menit ya. Setelah sampai 5 sampai 10 menit. Biar apa? Biar temulawaknya dengan kayu manisnya itu menyatu ya. Nah, setelah dirasa cukup, ini kayu manisnya kita pisahkan ya, kita keluarkan. Jadi kita ambil. Kemudian saatnya kita memasukkan gula. Nah, ini kita pakai gula tebu ya. Gula tebu tadi kita ukurannya setengah kilo, berarti kita pakai gulanya 1 kilo. Nah, setelah gulanya sudah masuk, jangan lupa kita harus aduk terus. Jangan didiemin ya, nanti kalau didiemin bisa gosong itu gulanya. Nah, kita aduk terus sampai gulanya larut menyatu dengan temulawaknya. Ketika sudah larut begini, maka besarin aja apinya. Nah, kita buat mendidih lagi. Nah, kalau sudah ada gulanya nanti mendidihnya berbeda ya, mendidihnya itu nanti ada busa. Nah, ini udah mulai mendidih ya, bisa kelihatan kan. Nah, mulai mendidih, mulai naik busanya. Nah, ini seperti ini. Ini kita harus sudah aduk terus nih, jangan sampai tidak diaduk. Nah, ini proses ini sampai kapan? Ini kira-kira sekitar 15 sampai 30 menit ya. Kita diamkan aja nanti sampai kelihatan udah matang ya. Nanti kalau udah matang kelihatan. Nah, jadi ini proses masak antara gula dan temulawaknya. Nah, fungsi gulanya apa? Fungsi gulanya itu adalah nanti untuk mengkristalkan dari yang cair perasan temulawak itu. Satu itu, kemudian fungsi gulanya lah juga itu nanti sebagai bahan pengawet alami gitu. Karena gula itu salah satu bahan pengawet ya. Nah, kita pakai gula biar produknya nanti lebih awet dan juga biar bisa mengkristal. Karena kalau tidak dipakai
gula, tidak dicampur dengan gula, nanti tidak akan bisa mengkristal. Ini aduk terus saja. Ini agak lama dan saya tidak akan skip ya, kita akan lihat prosesnya biar paham. Kalau dikira agak lama di skip aja penontonnya. Biar detail, maksudnya saya biar detail. Nah, aduk terus sampai nanti matang. Dan matangnya seperti apa nanti ada kelihatan ya, matangnya itu kelihatan. Gelembung-gelembung yang muncul dari wajan itu nanti berbeda. Nanti kita lihat lah kalau matang, kita kasih tahu kalau matangnya itu seperti apa nanti. Oke, begini intinya, diaduk terus. Oke, nanti kita skip aja sampai ke kondisi udah matang ya, nanti saya lihatin kalau menjelang matang. Nah, sambil nunggu matang itu nanti kalau bisa disiapin kipas ya. Nah, kipas itu tujuannya untuk apa? Nanti untuk mendinginkan ya, agar setelah matang itu dinginnya lebih cepat dengan kita kipas. Karena kalau nggak kita kipas, kita nunggu dinginnya agak lama, harus ngaduknya juga agak lama. Oke, nanti kita perlihatkan fungsi kipas. Baik, itu gelembungnya udah mulai beda ya. Ini udah menjelang matang tapi masih kita tunggu ya, kita tunggu nanti lebih agak matang lagi kelihatan ya. Nanti kita tunjukin ya gimana prosesnya. Nah, saya bagi ilmu ini karena ini pengalaman saya sebenarnya ya. Dulu saya itu sakit asam lambung. Sakit asam lambung itu saya dengan ibu saya itu disuruh minum temulawak, kunyit, dan juga pakai kayu manis. Kalau dulu nggak pakai kayu manis ya, tapi pakai temulawak dan kunyit aja. Nah, itu saya dulu minumnya sebulan, alhamdulillah sembuh. Dan sisa dari buatan ini kan dulu banyak banget ya, karena ini sekali buat setengah kilo gini bisa banyak banget, ini bisa buat minum 20 orang ini gitu. Yang sisa ada temen yang asam lambung gitu, saya kasih gitu kan, dia pakai, enak asam lambungnya sembuh. Terus ada temen itu pakai punya temen yang saya kasih itu nyoba, ngerasain 1 kali minum kok enak lambungnya katanya. Terus pesen ke saya gitu kan, pesen, akhirnya ya saya buatin, saya jual itu. Nah, itu jadi ide bisnis gitu. Makanya saya sekarang juga sebenarnya saya jualan ya, tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, cara pembuatannya. Kalau nanti jauh tidak bisa beli ke saya, bisa bikin sendiri gitu ya. Saya ingin manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang lah. Jadi, kalau ada teman-teman yang bisa buat, ada temennya ya, yang sakit itu bisa dicoba, sakit asam lambung bisa dicoba ya. Barangkali itu nanti bisa menolong orang lah, itu maksud saya. Kalau mau beli ke saya bisa, nanti kita bisa komen di channel ini, nah, kita kasih nomor kontaknya ya. Tapi kalau enggak beli, mau bikin sendiri boleh, silahkan dengan senang hati. Semoga aja bermanfaat ya, kita bagi ilmu. Ini agak lama nggak saya skip ya, biar tahu prosesnya. Nah, ini gelembungnya sudah mulai lebih berbeda lagi ya. Nah, itu udah besar-besar gelembungnya, nggak kayak tadi lagi. Ini sudah mulai agak matang nih. Nah, kalau udah agak matang nanti kita ambil di pinggirnya gini. Nah, itu udah ada yang agak kental gitu. Nanti lebih kelihatan lagi nih. Ini belum matang ini. Sebenarnya ini kondisi begini udah bisa ini dimatikan, terus kita aduk terus sampai, tapi kalau belum matang begini itu nanti ngeringkannya untuk menjadi kristal tuh lebih lama. Nah, lebih lembab karena belum matang ya, airnya masih banyak. Ini kita biarkan dulu sampai betul-betul agak kering ya. Kita hanya berbagi, semoga sahabat-sahabat yang mungkin jauh bisa buat sendiri, bisa ngerasain manfaatnya untuk sekitarnya.
kalau mau dijadikan ide jualan juga bisa. Nanti saya kayak gini, saya saya kemas menjadi 100 gram begini. Biasanya saya jual antara 15 sampai 20.000 ya. Kalau beli banyak ya harganya beda, kalau beli satu ya beda, gitulah orang jualan. Jadi kalau yang tetangga yang beli, saudara, itu ya kadang nggak dihitung harga yang segitu, kita kecilin harganya atau malah kita kasih cuma-cuma. Tidak masalah, kita berbagi kemanfaatan, bukan hanya bisnis tapi kita berbagi kemanfaatannya. Nah, ini udah tambah beda lagi ya, udah agak kayak jenang dodol. Udah agak kental. Aduk terus saja, terus jangan sampai telat nanti. Kita ambil di pinggir. Nah ini, udah mulai kental, udah lebih kental lagi. Ini udah agak matang, bentar lagi ini matang. Ini kalau udah mateng, kelet banget itu nanti di pinggir. Nah ini udah mulai kelet ya. Oke, aduk terus saja. Baik, kalau sudah matang begini, aduh panas. Baik, kalau sudah matang kita turunkan begini ya. Ini kita aduk-aduk terus. Caranya kipasnya agak telat hidupnya ini, agak error ini, masih berjuang hidup. Ini kalau pakai kipas langsung, nah ini nasi kan dia membantu mempercepat dingin. Ini semakin cepat dingin, nanti dia juga semakin cepat namanya pembentukan pengkristalan. Nah ini aduknya nggak boleh telat ya, ini harus diaduk terus biar nanti tidak mengkristal terlalu besar. Nah ini udah hidup kipasnya. Oke, simak aja, kita aduk-aduk terus. Sudah mulai mengering, ini sudah mulai membentuk pengkristalannya. Bentar lagi, panas. Ya aduk terus, nggak boleh telat ngaduknya ya, agak cepat. Nah udah mulai mengkristal. Oke, terus aduk terus. Nih udah kelihatan kan, sudah membentuk kristalan. Nah ini diaduk biar lembut ya, diaduk terus biar sampai lembut. Kalau nanti lambat ngaduknya, nanti dia akan banyak kristalan besar. Nanti ini kita meminimalisir kristalan besar ya. Oke, ini udah jadi ya, tinggal nunggu dingin. Nanti kalau udah dingin ini bisa di saring. Kira-kira seperti itu prosesnya ya. Oke, ini kan udah menjadi bubuk. Ini kan ada kristalan besar kayak gini kan, bisa dihancurkan. Kalau dia masih hangat, cepet mudah hancurinnya cepet. Baik, kalau sudah jadi, proses selanjutnya kita tinggal kita ayak gini, kita saring ini.
Kita pisahkan antara yang besar dengan yang udah lembut. Nanti yang masih besar-besar ini kita lembutkan lagi. Ya, dilebarkan biar dia cepat kering ya. Nah, ini masih panas ya. Baik, begitu ya kira-kira sahabat prosesnya. Semoga bermanfaat.